Banyak cowok-cowok ganteng di sini. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich grolle nicht, ich grolle strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah die Schlange, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. So, aku sudah mau berangkat nih ke Jax hari ini, dan jangan lupa breakfast ini cukup untuk mengawali hari ini. Dan buat kalian semua yang mau beraktivitas, jangan lupa buat sarapan. Akos, say hi. Hari. Oh, yes. That's a good plan. Yeah. Sekarang kita mau berangkat untuk kereta pertama hari ini. Dan sekarang udah di dalam kereta. Jadi kereta pertama hari ini kita menunggu untuk berangkat. Step pertama kita ke Bratislava dulu. Setelah itu kita sampai ke Jax. Jadi perjalanannya udah dimulai. So, perjalanan kita baru aja dimulai. Habis ini kita akan sampai di Bratislava, and then lanjut langsung ke Brno. Aku nggak tahu kenapa dia stres. Aku nggak tahu. Dia kumat. Keretanya berangkat, jadi kita berdoa dulu semoga hari ini menyenangkan. Ngiseng ngomong nih. Kita sekarang udah sampai di Lavka Stanica. Jadi kita lagi nunggu kereta kita, jadi menuju Brno nanti sekitar 1 jam lebih 20 menit. What's up? 29 June 2020, it's Monday. Ini kopi pagi ini. You like kopi? I love it. Aku naik RegioJet. Ini adalah kereta api bisa dibilang internasional karena kita nanti akan keluar negara dari Slovakia ke Brno, dan kereta ini lebih bagus daripada yang domestik. Aku akan mencari tempat dudukku. So, sekarang kita udah mulai pergi dari Slovakia sekarang menuju ke Brno. Keretanya nyaman banget. Dia menggunakan space. Dan kereta ini juga bisa digunakan untuk cas HP kalian kalau misal HP kalian lowbat. Jadi fleksibel banget ini kereta.
Tepat di depan tempat duduk kamu ada layar seperti ini. Jadi kamu bisa memesan makanan dan minuman, juga mendengarkan musik dan banyak hal yang bisa kamu lakukan. Dan pagi ini antara Slovakia dan Czech penumpangnya tidak terlalu banyak. Kita lalui stasiun pertama kita dan kita akan turun di stasiun paling akhir di Brno. Ini namanya stasiun Wrocław. Udara hari ini serasa sejuk dan benar-benar nyaman. Hari ini keretanya tidak terlalu penuh, jadi ya sedikit banyak lega. Dan hari ini sangat nyaman sekali berada di kereta. Jadi ini lebih baik daripada kereta yang pertama kali aku tadi naiki. Ini adalah kereta menuju ke Brno. Di sini itu desainnya keren, bagus karena emang kelas bisnis ya. Terus bersih, pokoknya gitu. Tiba-tiba disuruh pindah gerbang. Kereta kebakar ya. Tiba-tiba kita disuruh pindah gerbang. Tadi gerbang yang pertama itu katanya ada yang kebakar, nggak ngerti. Enak-enak santai ngecas HP. Ya udah, akhirnya kita baru aja pindah gerbang. Di sini kamu bisa memilih musik, ya kamu bisa memilih alternatif apa saja yang kamu sukai. Dan di atas kamu juga bisa memilih bahasa dari Jerman, Inggris, Slovakia dan juga bahasa Czech. Dan tepat di depan tempat dudukku ada meja lipat, kamu bisa meletakkan tas, laptop, makanan atau minuman. Jadi serbaguna. So sekarang baru aja pindah gerbang karena tadi gerbang yang pertama itu kayaknya sih nggak ngerti ada masalah atau kebakar, nggak ngerti. Yang pasti tadi ada sedikit keluar asap atau banyak. Jadi untuk aman kita dianjurkan untuk pindah gerbang. Shock terapi. Kata dia, shock terapi. Dari belakang aku lagi ngintipin dia berdandan menor. Katanya dia nanti akan atraksi kuda lumping. Gimana rasanya naik ini kereta ini? Kayak naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turun? Encong lu rasanya. Encong. Gila. Tadi ada apa kok pindah gerbang? Ada kebakaran di gerbong gua, tahu, shock terapi. Wow. Bahayakah? Lebih bahaya mana dari hatimu padanya? Lebih bahaya hatiku padanya sih. Baka. Oke, sebentar lagi kita nyampe. Berapa menit? 2 menit kita akan nyampe. Itu ada Bukit Teletabis. Nanti kita bisa nyanyi lagunya KKI. Aku bukan boneka. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Aku bukan bonekamu. Bisakah suruh-suruh dengan seenak maumu? Sing do YouTube loh. Aku lupa nggak bawa payung, nggak bawa apa-apa. Terus gimana? Yang penting bawa uang. Tapi mendung, nggak seru dong. Mau Ya, hujan-hujan. hujan-hujan nggak apa-apa. Guys, tak kanan nih guys. Apa? Penting ini. Aku luwe. Aku nggak ngerti itu terlihat ada gunung atau bukit. Ada yang tahu itu apa? Gunung ataukah bukit? Apa namanya? Jadi ini sudah masuk kawasan Czech Republic. Itu. Dan di bawahnya seperti ada perkampungan. Kayaknya indah banget ya kalau dari sini. Seperti bukit yang berselimut awan. Jadi ini tuh bisa
ini bersih dan menurutku ini comfortable banget. Kamu mungkin harus coba. I'm happy because it's my day off, so we have to use the one day a week off to go to Brno. Oh ya, tadi kita disuruh untuk pindah gerbang dari gerbang 2 ke gerbang lainnya, karena dari gerbang kedua itu keluar asap-asap. Ada kesalahan teknis apa aku nggak ngerti, jadi kita pindah gerbang lain, but it's okay. Ini udah mau nyampe ke Brno. Habis itu kita nanti turun. Setelah turun kita cari makan biar gak kurus. Yeay, kita udah sampai di Brno dan kita mau cari makan dulu karena perut kita udah lapar. Kita harus mengisi amunisi dulu buat kita jalan-jalan city tour hari ini. Kita juga mau belanja, kita juga mau apa nggak ngerti. Pokoknya kita mau jalan-jalan di Brno aja gitu nanti. Dan kalau misal dalam keadaan lapar kok jalan-jalan apalagi belanja, nanti bisa jadi nggak fokus dan nggak enak banget. Makan dulu. Kita udah masuk di Czech Republic. Ini adalah stasiun pertama kita. Tapi ini bukan pemberhentian kita. Ini hanya lewat saja di sini. Sebentar lagi kita akan sampai ke stasiun terakhir di Brno. Itu dia, hari ini tanggal 29 Juni 2020. Kalian bisa lihat next stopnya. Jadi selanjutnya kita akan berhenti di Brno 10:07. Jadi sekitar 7 menit lagi atau 6 menit lagi kita akan sampai di tujuan utama kita. Terus akhirnya di sini sedikit gerimis. Apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, kita teledor, kita tak membawa payung. Oke, no problem. Apa itu yang terlihat indah dari sini? Tuh kan hujan. Wow, Brno. Welcome to Brno. Yeay. Kalian mau nitip apa? Nanti kita juga mau belanja di Brno. Aku mau beliin sepatu orang. Kalau misal dicek sih itu di Brno katanya sih harga-harganya relatif murah. Jadi ya kita berburu aja hari ini. Hari ini rencana kita itu mau ke Vegetable Market, tapi karena hari Senin tutup, jadi kita mau ke toko Asia lainnya di sini. Karena toko Asia itu banyak di Brno dan kita mau keliling aja ke banyak tempat, menemui teman juga. So kita udah turun. Sekarang kita ada di Brno. This is Brno. Zgłoszenie prezydenta dla premier zgodne z 406 społeczności Kita ke Vegetable Market. Ternyata kita sampai di Brno itu di luar sedang hujan dan kita nggak bawa payung. Ya, kita akan dipastikan membeli payung lagi dan kita akan mengkoleksi banyak payung lagi karena setiap aku keluar sama dia itu selalu nggak bawa payung dalam keadaan hujan. Dan kalau misal udah beli payung kemudian pasti hujannya reda.
Sampai di rumah itu ada payung 6 atau berapa nggak ngerti. Belum lagi lain-lainnya yang nggak terlalu penting. Gitu. Jadi suasananya sedikit gerimis hari ini, but it's okay. Sejuk. Jadi kita sekarang ini lagi cari di exchange booth. Kita lagi menuju ke sana mau nukarin uang kita. Brno indah. Keren lah. Let's go, kita cari penukaran uang dulu. Aku sekarang lagi menuju tempat penukaran uang. Jadi aku membawa uang euro karena aku dari Slovakia dan di sini udah cek, di sini memakai mata uang koruna. Jadi aku mau menukarkan beberapa uangku dengan mata uang sini. Ya, tempat penukaran uangnya dan kita hari ini awak dhewe sing koyo ngene. Sana. Tiket dulu. Tiket. Tiket sekarang. Dan selesai. Sekarang ini kita lagi menuju tempat makan dan aku memilih KFC di antara lainnya. Kita mau cari makan dulu karena kita udah kelaparan. Nanti habis Di sini tuh banyak banget restoran, banyak banget pilihan restoran. Tapi pandanganku tetap ada di KFC yang ada di ujung. Kita sedang menuju ke sana. Dan di sini itu cantik banget kotanya. Kalau misal ya next time apabila aku libur, ya kota ini jadi destinasi lah. Kita akan mengulang lagi pergi ke sini. Kita akan main-main lagi ke sini. Orangnya juga ramah-ramah kalau menurutku. Mereka senyum juga. Bahasanya juga nggak beda jauh sama bahasa Slovakia. Karena memang dulu satu negara ya. Sebelum pecah. Dulu kan Cekoslovakia, sekarang Ceko sendiri, Slovakia sendiri. Tapi ya tetap saudara lah. Kita lagi memilih menu yang ada di KFC. Aku mau porsi kecil aja deh. Gitu. Ini view-nya aku ambil dari dalam restoran KFC. Dari balik kaca. Sambil menunggu pesanan datang dan kita mengambil pesanannya. Lalu nanti kita juga bakalan pindah meja tempat makan kita nanti. Tapi aku masih di sini. Jadi aku ada penampakan gak jelas. Aku ada di lantai 2 restoran KFC. Jadi view-nya itu kayak gini. Restoran ini ramai. Selain cantiknya kota di Brno ini, yang paling aku suka dari Brno adalah banyak orang yang bisa bahasa Inggris dan itu mempermudah komunikasi.
Asin yo mau entekne lah. Kowe kan sang no. Kadang ini wong kuru panganane akeh. Tuparsi. Dia yang habisin sendiri. Kowe iku wong lanang, kowe iki wong wedok apa joglangan? Daya tampung berapa kilo? Berapa ton? Berapa ton lah? 1 ton. Gak enak tapi entek ya. Gak enak. Asin. Tapi entek. Iya. Pinter. Enak. Gak enak. Habis. Tapi gak enak. Gak enak tapi habis. Nggak enak kalau sedikit. Kalau banyak. Rasanya kayak apa? KFC. Kayak ayam. Kayak ayam. Ya. Jax itu keren teman-teman. Jadi di sini itu Kamu nih. hah? Apa? Hasilnya. Kamu. Aku kafe. Jadi di sini itu orang Jax banyak yang bisa bahasa Inggris. Keren. Setelah kita makan cukup, bukan makan kenyang ya, makan cukup, kita jalan-jalan di Brno, di sentrumnya, di pusat kotanya, dengan gaya bangunan yang cantik banget. Di kota Brno inilah Čeko dan Slovakia memutuskan berpisah. Bagi kebanyakan wisatawan, apabila mendengar kata-kata Čeko, maka yang muncul di benak mereka adalah Praha. Mungkin belum banyak yang tahu kota-kota indah lainnya di Czech Republic. Salah satunya adalah Brno, yang merupakan kota terbesar kedua di Čeko setelah Praha. And wow, kita keluar dari stasiun, kita udah bisa melihat view cantiknya Brno. Pertama kali aku datang ke Brno, kayaknya langsung jatuh cinta sama Brno. Hujan turun gerimis, rintik-rintik nih. Tapi bagi kamu yang mau ke Brno, benar-benar gak bakalan nyesel. Banyak cowok-cowok ganteng di sini. Brno merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Čeko. Di kota ini pernah tinggal pendiri genetika Gregor Mendel pada abad ke-19 sebagai biarawan Katolik Roma. Kota ini memiliki bangunan yang terkenal, bangunan yang minimalis, Villa Tugendhat namanya. Tempat saat Čeko dan Slovakia yang dulunya satu negara akhirnya memutuskan untuk berpisah. Slovakia sendiri dan Čeko memilih untuk sendiri. Keduanya terpecah menjadi dua negara yang berbeda. Selain di luar, bangunannya itu cantik-cantik banget, bener-bener gaya klasik yang menawan. Jangan lupa untuk belanja ke Brno. Aku baru tahu kalau di Brno itu murah-murah, dengan kualitas barang yang bagus, dengan barang yang bermerek intinya, dengan harga yang cukup miring. Jangan sia-siakan waktu untuk tidak berbelanja, itu asik. Dan musim panas itu benar-benar keren, karena kita bisa pakai busana sesuka hati kita. So, aku udah dapet nih satu gaun yang aku beli hari ini. Oke, klik. Akhirnya dapat satu yang mau kita bawa, tapi karena musiknya kenceng banget, kita delete. Dan akhirnya mantel musim dingin pun dan banyak aksesoris winter udah kegeser sama pakaian musim semi, musim panas. Dan go, kalian bisa lihat ada diskon 50%. Menggiurkan banget.
kita mau lihat-lihat semuanya. Jadi kita keliling toko sampai lelah, banyak banget toko di sini. Karena udah masuk summer, ya dikit-dikit pasti suhu di luar itu akan semakin panas. Jadi kita perlu ganti kostum nih. Banyak BH di sini. Go kasir. Kota Brno ini bisa dibilang seperti Jogjanya kalau di Indonesia, seperti Jogja di Indonesia. Ini disebut sebagai kota pelajar karena 23% penduduknya merupakan pelajar dan 5% diantaranya pelajar internasional dengan total jumlah 89.000 pelajar. Jadi wajar apabila hampir semuanya bisa bahasa Inggris. Kota ini dinamis dan modern, banyak pub, banyak bar, ramai anak muda. Ada juga dormitory room di hostel dengan harga mulai dari 9 euro dan itu murah banget. Kamu gak akan menyesal ketika datang ke Brno karena di sini harga relatif murah dan bagus banget. Dan kenapa musiknya harus kencang banget? Aku memilih baju ini dan pengganggu datang, dia pun akan membeli baju yang sama, tetapi dia akan membeli baju yang warna putih. Jadi kita akan couple berdua, kita akan couple bersama. Dan tidak perlu khawatir karena ada hotel bintang 3 ataupun bintang 4 yang menawarkan harga mulai dari 35 euro dengan double bed. Arsitektur di kota Brno ini adalah khas kota-kota di Eropa Tengah dengan gaya yang besar dan megah. Dengan jendela yang berukuran besar, jarak antara bangunan yang cukup jauh, dan pintu yang berlapis. Itu adalah gaya bangunan di Eropa Tengah. Bangunan ini memang didesain sesuai dengan kondisi cuaca yang kerap mendung dan bersuhu dingin. Jendela yang besar memberikan pencahayaan yang cukup meskipun dalam cuaca yang agak gelap, dan pintu yang berlapis menahan udara dingin yang akan masuk ke dalam bangunan. Ya, karena memang kalau di Eropa sering ada musim dingin maksudnya, jadi jangan dibayangkan betapa dinginnya. Suhu di dalam ruangan juga dingin ya. Di dalam ruangan suhunya tetap berkisar 23 sampai 25 derajat Celcius jika musim dingin. Beda lagi kalau musim seperti saat ini, masuk di musim panas. Jadi suasananya pun akan jauh berbeda dari sebelumnya. Buat yang hobi nongkrong, banyak pub dan juga bar di Brno itu menyediakan happy hour pada jam tertentu dan juga dapat dilihat di papan pengumuman di depannya. Namun biasanya agak ramai oleh pelajar setempat. Tapi nggak apa-apa. Yes, I really, Brno, I love you so much. Sekarang lagi hujan deras banget. Nggak hujan deras banget sih. Jadi terpaksa nggak bawa payung, terus beli deh payung. And this is my umbrella. Dan kita ikuti dia sedang memilih baju yang tepat untuknya, sesuai kantongnya dan sebagus pikirannya. Nggak tahu ada atau enggak. Modernisasi dan sejarah terharmonisasi dengan baik di tengah kesibukan para pelajar dan penduduk kota metropolitan. Balik lagi ke sini, Ya, kita. Oke. Ke sini aja. Asal. Dan ini adalah ikonnya dari Brno. What is that? Ada yang tahu ini apa? Dan ini adalah ikonnya dari Brno. Mirip bentuk apa ini? Kata temanku mirip bentuk apa gitu.
This is street food di Brno. Wow. Meskipun Brno merupakan kota terbesar kedua di Czech Republic, namun tidak tampak kesibukan pagi layaknya kota besar di Indonesia. Kota Brno di Czech Republic menawarkan pemandangan kota yang menawan, menyusuri jalan dan gang-gang kecil di kota Brno. Sangat asik. Jadi sekarang ini aku sudah ada di sentrumnya Brno dan di sini itu indah banget. Kota Brno tampak tenang, damai, dan sangat nyaman untuk ditinggali. Mungkin karena itulah juga banyak universitas terkemuka di kota ini. Tidak terlalu sibuk, namun cukup besar dibanding kota lain. Dan di sana kalian bisa lihat nggak sih? Ada bata. Jadi bata itu sebenarnya adalah produk asli dari Czech Republic. Di ujung sana tuh ada bata. Ini ikonnya di sentrumnya Czech. Kita mau main ke sini. Seperti ini, kalau di Brno yang paling cantik itu adalah gang-gang kecilnya. Di sini itu lihat kanan dan kiri ada pub, ada bar, dan kita menuju ke arah katedral yang terkenal di Brno, sekitar sentrum. You wanna ice cream, baby? Itu tuh Diska nih mau beli es krim. Wow, I want. And you look this is so beautiful. Wow. Sebenarnya di sini itu romantis banget, asli parah. Dan di sini view-nya epic banget. Wow, ini bener-bener Eropa yang keren parah banget. Kita udah beli payung, pergi kemana-mana beli payung, selalu nggak bawa payung, sampai koleksi payung di rumah. Terus habis beli payung, pasti hujannya itu rata-rata berhenti. Kalau kalian mau payung, datang ke rumahku, aku kasih payung. So, kita sekarang mau ini juga restoran.
Di situ ada restoran sejenis restoran pasta. Juga ada di sini orangnya cantik-cantik. Di sini buahnya segar-segar. Tuh, segar-segar banget. Aku mau beli anggur. Ini seperti ya street food atau pasar yang ada di luar. Room and cocktail. Hadap sini, gerak. Hadap sini. Look at me. Ya. Saling nge-shoot. Bego. Kenapa kebego? Tadi ngambil gambar kok ya cuma 5 menit paling banyak. One, two, three. Aku capek. Halo. Aku naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Kita mau naik ke pelaminan. Kita akan kemana? Saint and Peter Paul Cathedral. Berapa menit dari sini? 1 jam. Are you okay? Not okay. In your brain just all about Akos. Rasanya aku pernah gagal banget di kejadian yang dulu-dulu. Tapi ketika datang ke Eropa, semuanya tertebuskan. Dan itulah, kita perlu gagal untuk berhasil. Naik setinggi-tingginya, pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Boleh jatuh, tetapi jangan lama-lama. Beri batas waktu. Ya, pas kita jatuh itu nggak lebih dari 3 bulan. Setelah itu, bangkit dan memulai segalanya dari awal. Eropa seperti rumah kedua bagiku.
Kalau di sini itu bunga itu laku banget. Hampir semua hal dikatakan dengan bunga, menyatakan cinta dengan bunga, menyatakan terima kasih dengan bunga. Parada. Ini buke kayak kembar dah. Iya. Tinggi. Aku nggak mau liatin mukaku. Lebih. Iya kembar. Wih. Mama muda. Itu ya. Nih, tadi kan hujan, terus reda. Kalau misal udah reda hujannya, terus keadaan malam pas summer itu di sini tuh asik banget. Karena sekitaran sentrum, di tengah-tengah sentrum itu dibuka kafe-kafe shop. Yo, bener guys? Ya, malam. Kayak gini. Jadi mereka itu prepare lah
karena hujan ya udah reda dan cuaca benar-benar mendukung. Kayak gini. Jadi kayak gitu. Nanti kayak patung gedenya itu, payung gedenya itu dibuka seperti di ujung sana. Jadi di sini itu penuh dengan cafe shop. Ya, dia udah pindah ke sana. Hari kan nanti. Sampai jumpa lagi Brno. Nggak kapok buat datang lagi ke tempat Brno, kota yang cantik, yang udah mencuri hatiku untuk pertama kalinya. Insya Allah datang lagi ke sini. Dan kita harus pulang. Kita menunggu jadwal kereta api kita untuk kembali ke Slovakia. Akhirnya kita sampai di rumah. So, yang itu, yuk, go home. Terus akhirnya sampai di rumah, kelaparan, dan oke. Kita buat sesuatu yang sederhana. Jadi kita baru aja sampai depan rumah. Hari ini pukul 9 malam lebih 8 menit. Sebenarnya ini udahnya harus gelap, tapi lihat tuh. Di sini aku melihat bulan. Kamu nggak kelihatan. Tuh, bulannya aku berbesar segini. Masih banyak tuh suara burung di sini. Bulannya ada 2.